rada-rada tegang ini, mohon maaf ya kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, jadi lama menunggu, yang di ruang YouTube juga jadi menunggu. Shalom buat kita semua, siapkan hati kita karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan akan mengiringi ibadah pujian penyembahan kita malam hari ini. Mazmur 33 ayat 8, ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Saya berdoa supaya kita semua tidak menjadikan rutinitas ibadah kita malam hari ini bukan suatu kebiasaan, namun sungguh-sungguh menjadi satu kerinduan buat setiap kita. Karena kita punya sikap hormat di hadapan Tuhan, kita punya rasa kagum di hadapan Tuhan, sehingga kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya undang kita semua angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan. Haleluya. Kau janjikan tak kau genapi. Tapi kan bisa jalan-jalan malas isipannya jadi pakai Ajak kau kita bilang supir Kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Dari amin, banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, amin. Ku memuji-Mu dengan apa Tuhan? Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu dengan apa Tuhan? Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau
sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi dalamku. Amin. Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku dapat Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa? Amin. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Menyembah-Mu dengan segenap hidup kami. Kau Allah yang ajaib.
kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh sumber hidup kami ya Tuhan. Oh Tuhan yang sanggup kami andalkan Tuhan. Oh Tuhan yang terus memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang terus bekerja Tuhan, memulihkan keadaan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh yang naralaya pasan talaya kapakan takashikin naralaya bo. Haleluya. Bapak, apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, apapun keperluan kami Tuhan, apapun yang kami rindukan saat ini Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, apapun yang kami perlukan saat ini Tuhan, kami bawa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami bawa di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang ajaib, Allah yang sangat baik. Kau Bapa yang terus pelihara kami Tuhan, Kau yang terus mendengar seruan setiap kami ya Tuhan. Oh ya naralaya pasan talaya kapakan takashikin naralaya bo. Kami mau terus mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengakui Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat ya Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ajar kami terus memandang salib-Mu ya Tuhan, salib-Mu kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Amin, Kau segalanya ya Tuhan. Oh ya naralaya pasan. Yesus, Kau berarti bagiku. Dengan segenap hati katakan Yesus. Yesus, Kau segalanya. Semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, amin. Yesus, Kau segalanya bagi. Dengan segenap hati katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ya naralaya pasan talaya kapakan takashikin. Engkau juga ada di sini ya Tuhan. Engkau juga
selalu, karena memberikannya kepada kami setiap kami selalu bersama Engkau. Bapa yang baik, saat ini kami mau Tuhan mengutarakan isi hati kami kepadamu Tuhan, kepadamu ya Bapa, kepada anakmu yang tunggal Yesus Kristus, pada Rohmu yang kudus. Pergumulan kami, kerinduan kami, kiranya Tuhan boleh menerima setiap ucapan seruan doa kami yang kami naikkan dengan kerendahan hati dalam unity dan percaya kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, dan Engkau yang bertindak. Bapa kami yang baik, kami mau ya Tuhan membawa untuk ibadah Raya Minggu tanggal 9 Februari 2025. Kami akan adakan 3 kali ibadah umum, 2 kali ibadah sekolah minggu, dan 1 kali ibadah next gen. Kiranya Engkau disukakan dengan ibadah dari jemaatmu di Regensi pagi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, Roh-Mu selalu mengangkat kami boleh menyembah-Mu makin heran, makin tinggi. Kami mau supaya Engkau disenangkan dan kami selalu mendapatkan perlindungan dari Engkau. Setiap kami menjalin hari Sabat kami, hari pemberhentian kami hari untuk mencari Tuhan, untuk mengeluh-ngeluhkan dan sujud menyembah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kebenaran-Mu, yang adalah Injil-Mu, yang adalah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan kepadamu selalu dari jemaat Regensi pagi. Dan Engkau boleh ya Bapa memultiplikasikan semua yang ada di Regensi pagi 1, 2, 3. Di tahun yang baru ini, tahun 2025, yang kami percaya dapat visi dari Tuhan, tahun penuaian, tahun untuk penuaian. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau mengangkat tangan kami untuk memberkati Pastor Budi Mulyono yang akan membagikan sharing firman Tuhan di ibadah minggu untuk ibadah umum. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan akan berikan otoritas-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberikan keberanian untuk boleh menyatakan Injil-Mu. Engkau juga ya Bapa yang boleh memperkenalkan firman-Mu itu, yaitu anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan hidup bagi semua jemaat-jemaat-Mu yang ada, yang sudah Engkau kirimkan untuk kami, dan Engkau akan terus tambahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami juga menopang untuk seluruh pelayan dan pekerja yang melayani di hari Minggu untuk ibadah-ibadah yang kami adakan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati, kerendahan hati, hati yang seperti hamba, memiliki mata seperti-Mu, memiliki hati seperti-Mu. Bila kami Tuh menyenangkan Engkau, kami tidak mencari untuk kemuliaan kami, untuk segelintir orang. Biarlah kami boleh
pelayan-pelayanmu semua ya Tuhan, yang sebagai di sekolah minggu maupun di ibadah umum maupun di next gen itu boleh melakukan seperti Kolose 3 ayat 23. Segala yang kami lakukan dengan segenap hati kami dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kami. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik, kami juga menopang untuk gembala di regensi pagi 1, 2, 3, kami mengangkat tangan. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah memberikan kepada kami pemimpin rohani yang sudah selalu berjaga-jaga atas keamanan kami, yang selalu berawas-awas untuk selalu memperhatikan kehidupan rohani dan iman kami. Terima kasih karena beliau sudah membawa kami, mendekatkan kami terus kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk kami selalu percaya semakin dalam, berharap dan mengandalkan hanya dalam nama anak-Mu. Kami juga untuk Pak Gem ya Tuhan, untuk Ibu Gembala dan keluarganya, kiranya Tuhan akan selalu lindungi, Tuhan akan selalu sertai, Tuhan berkati berlimpah dalam segala yang dikerjakannya, baik apapun juga, baik sekuler maupun untuk pelayanan bagi kerajaan surga. Tuhan yang luputkan dari segala yang tidak baik, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik yang selalu menopang pelayanan untuk kerajaan-Mu ini Tuhan. Kami tahu banyak yang bisa Tuhan kirimkan, banyak yang bertalenta, berdedikasi kepada Tuhan. Tuhan jaga lindungi, beri kekuatan yang baru, otoritas yang selalu naik dan kapasitas yang menjangkau lebih luas untuk menuai jiwa-jiwa yang banyak Tuhan kirimkan kepada regensi pagi. Terima kasih ya Bapa. Yang kedua, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mempunyai pergumulan dalam hidupnya, pergumulan yang mereka rasa tidak bisa mereka atasi. Tuhan, dengarlah doa kami. Bapa yang baik, Engkau juga mendengar doa kami. Kami mau berdoa buat Ibu Rosa, kiranya Tuhan selalu boleh memberikan Ibu Rosa tidur yang baik, mudah untuk tidur ya Bapa. Juga kakinya minta dikuatkan oleh kekuatan dari Tuhan. Juga obat-obatan yang dikonsumsinya boleh berdaya guna dan tidak membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan akan memberikannya. Kami juga menopang untuk Om Joni yang gula darahnya tinggi, juga tangan dan kakinya yang sulit digerakkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada Om Joni kesembuhan, sehingga Om Joni boleh normal semuanya, kaki dan tangannya sembuh. Kami juga terlebih membawa rekan kami dalam pelayanan, Ibu Julia Sari. Kami percaya Allah Bapa yang Maha Kudus yang dari surga boleh mendengarkan dan menjawab dan bertindak atas doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Tuhan akan berikan kesehatan, pulihkan kembali, ingatkan kembali Ibu Julia untuk pelayanan pekerjaanmu masih ada, sehingga boleh berkobar-kobar, boleh bergelora ya, dan boleh sembuh dengan kuat dan tidak merasa sakit kembali. Kami percaya Engkau berkuasa ya Bapa, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, dan kami hanya bisa berseru dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami mau Tuhan sebentar, kami mau mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi Setiawan. Kami mau mengangkat tangan
Kami memberkati Pak Rudi Setiawan, otoritasmu atas Pak Rudi, supaya boleh berkata-kata sesuai kebenaran-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Kami juga memohonkan Tuhan akan menanamkan, Tuhan akan memampukan kepada setiap kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, untuk kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu dari firman-Mu itu. Secara dengan sendiri kami tidak bisa, ya tidak mampu, namun oleh karena kuasa belas kasihan-Mu, kuasa anugerah-Mu boleh membuat kami dimampukan oleh Allah Bapa untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu di zaman sekarang. Terima kasih segala kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, juga bagi putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus yang memberi kami hidup sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku. Dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, aku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Dengan iman katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman katakan jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Maka kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami sungguh sangat percaya Tuhan sangat ajaib dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan setiap kami Tuhan terus semakin diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami terus dikuatkan Tuhan. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan ajaib atas hidup setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, benih firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini Tuhan, jatuh di tanah yang subur, di hati kami yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap benih firman Tuhan, Tuhan boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan kehidupan kami seperti pohon anggur ya Tuhan, menghasilkan banyak buah Tuhan, sebab kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan Pak Rudi lebih lagi dengan pengurapan yang penuh,
Dan kami percaya Tuhan, apapun yang disampaikannya semua berasal daripada Tuhan. Dan memberkati kami umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kami mengambil tempat yang terbaik, jadi seorang Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dan kami menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tes, shalom. Halo. Sorry. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Temanya adalah hati yang tulus. Ya. Ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayat 38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat pelindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Puji Tuhan, saya waktu Pak Hendri memberikan tugas untuk sharing ini, saya hanya tanya sama Tuhan apa yang saya harus sampaikan. Dan ternyata saya mendapatkan tema mengenai hati yang tulus. Karena hati yang tulus adalah kehendak Tuhan. Yang Tuhan rindukan dalam setiap pribadi kita semua. Memiliki hati yang tulus. Ya. Tuhan tidak menghendaki penampilan kita, kekayaan kita, kepandaian kita. Tapi Tuhan minta hati yang tulus. Makanya ada janji Tuhan terhadap orang yang tulus hatinya. Yaitu ada masa depan. Kedua, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Meluputkan dari tangan orang-orang fasik. Yang keempat, menyelamatkan dari mara bahaya. Saudara, inilah yang kita harus miliki. Mungkin di tahun 2024 kita pernah melakukan hal yang tidak baik. Hati kita tidak tulus dengan sesama kita. Tidak tulus dalam pelayanan kita. Mari kita berubah sekarang. Minta sama Tuhan hati yang tulus. Karena janji Tuhan akan dilimpahkan kepada orang yang tulus hatinya. Ciri-ciri orang yang tulus hatinya. Satu, jujur. Kedua, tidak memiliki motif terselubung. Ketiga, tidak egois. Keempat, tidak suka menjatuhkan orang lain atau berniat jahat terhadap orang lain. Kelima, memiliki keinginan untuk memberi tanpa menuntut balasan, pujian, penghargaan, penghormatan. Keenam, peduli dengan perasaan orang lain. Sesama kita, saudara seiman kita sedih, kita pun merasa sedih. Ya. Saudara kita bersuka cita, kita pun merasa bersuka cita. Jadi peduli dengan perasaan orang lain. Yang terakhir, penuh dengan belas kasihan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara. Kalau saudara dulu pernah mungkin ada niat, saya percaya di tahun 2025 semuanya hati yang tulus. Tidak ada hati yang bengkok. Tidak ada hati yang berniat jahat. Karena Amsal 26 ayat 27 mengatakan seperti ini. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Hati-hati saudara. Gembala pembina menyampaikan apa yang ditabur akan dituai di tahun 2025. Kalau saudara menabur yang jahat, akan menuai yang jahat. Tapi kalau saudara menabur yang baik, akan menuai yang baik. Saudara, saya sangat
salut dengan para pengurus school. Saya juga dulu terlibat di FA pertama kali dan di KUL. Dan saya melayani di FA sampai ke KUL ini belum lama ya, selama 30 tahun saya melayani. Saya melayani dengan sukacita, saya melayani dengan benar-benar hati yang tulus. Karena kenapa? Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, saya percaya pengurus-pengurus KUL itu hatinya tulus. Kenapa tulus? Dia tidak pernah dilihat orang, tidak pernah dapat pujian dari orang. Korban waktu, korban biaya, korban tenaga, korban perasaan, dan korban tempat. Tapi saudara, jangan putus asa. Jangan merasa saudara sendiri. Semua balasan bukan dari manusia. Tuhan yang akan memberi upah kepada saudara. Percaya itu, saudara harus miliki seperti itu. Karena Tuhan tidak melihat penampilan. Tidak melihat orang-orang yang, maaf kata, mungkin pengkhotbah yang luar biasa. Saya mengerikan kalau lihat pengkhotbah sekarang. Dia bukan punya hati yang tulus, tapi semuanya dengan tarif. Tidak semua ya, sorry. Ada yang beberapa hamba Tuhan dengan tarif, bayangin saudara. Padahal dia hamba Tuhan harus membawa orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan komersil, tapi dia mengatasnamakan Tuhan dengan cara komersil. Itu gembala yang tidak baik dan bisa dikatakan gembala yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati, tahun 2025 adalah tahun penyaringan. Ya, jangan sampai kita main-main dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memilih Daud. Waktu Samuel mau mengurapi seorang raja, Tuhan suruh ke Nabi Isai untuk pilih salah satu ini. Aku akan memilih salah seorang anakmu untuk diurapi. Pertama Eliab, Abinadab, Syama, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang berpendidikan, dan 7 orang lainnya setelah lewat melalui Samuel tidak ada yang terpilih sama Tuhan. Sampai bingung Samuel ya. Samuel aja terkecoh dengan maafnya, melihat penampilan seseorang. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, masih ada. Makanya Samuel bilang, aku tidak akan duduk kalau belum ada orang yang diurapi. Akhirnya Isai ngomong, masih ada 1 orang lagi. Padahal ini kebayang saudara, anak yang tak terbilang dalam keluarga, anak yang mungkin tak terhitung ya. Tapi Tuhan perhitungkan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati Daud tulus saudara, di dalam menjalankan tugasnya. Tulus, dia tidak iri hati dengan kakaknya. Dia tetap bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam mengembalakan domba, hanya 2 dan 3 ekor. Tapi dia berani bertarung dengan singa dan beruang untuk menyelamatkan. Itu Tuhan nilai saudara. Tuhan nilai. Tuhan tidak melihat penampilannya, tapi Tuhan tahu. Makanya Daud dikatakan sama Tuhan, Daud adalah orang yang tulus hati. Nah, di waktu Tuhan mau menampakkan diri kepada Salomo, ya, kemudian Tuhan berpesan kepada Salomo mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar dan dengan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Saudara, ini janji Tuhan buat orang yang tulus hati. Bukan manusia yang bilang Daud tulus hati, tapi Tuhan sendiri. Luar biasa. Saya percaya kita semua, bukan saya yang bicara, oh Kosyain tulus hati, tapi Tuhan yang tahu hati Kosyain, hati yang tulus. Hati saudara juga hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Saudara kalau melayani di KUL, dimanapun, jangan bersungut-sungut. Lakukan yang terbaik. Ya, lakukan. Bawa jiwa-jiwa untuk mulai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan perhitungkan. Karena Tuhan tahu
hati saudara tulus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Pasti ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, orang yang memiliki tulus hati pasti diluputkan dan diselamatkan dari mara bahaya. Contohnya Raja Hizkia. Hizkia adalah waktu seorang jadi raja, dia jatuh sakit dan hampir mati. Setelah saya selidiki, sakit daripada Hizkia adalah bisul ya, bisul yang ganas. Mungkin dalam arti sekarang ini tumor yang ganas. Ya. Dan divonis udah hampir mati, berarti udah stadium tinggi ya. Kemudian datanglah Yesaya kepada Raja Hizkia. Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, ini luar biasa. Mungkin saat-saat ini banyak di antara kita orang yang udah setia, hatinya tulus, ya. Mungkin merasa ada terus pencobaan dia rasanya menekan hidupnya. Rasanya nggak habis masalah dari satu masa ke masa yang lain. Saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Percayalah, Tuhan dengar doa saudara dan melihat air mata saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Di tahun 2025 ini, tahun pemulihan bagi saudara. Amin. Ayo, jangan takut, jangan tawar hati. Tetaplah miliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, baik kita kerja sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukan yang terbaik. Saya ingat istri saya, waktu dia mengajar Mandarin di Satraduta, bukan mengajar anak yang kurang ya. Itu Satraduta itu rumahnya yang rumah benar-benar mewah luar biasa. Waktu dia ngajar anaknya yang masih TK mungkin ya, dia dijamu sama, dikasih kue sama tuan rumahnya, sama ibunya. Kemudian istri saya, waduh terima kasih tante, terima kasih nggak usah repot-repot. Oh ini nggak apa-apa, ini ada kue dari luar, kuenya kue snack ya, tapi itu ada packingannya semua. Waktu dilihat sama istri saya, oh ini udah daluarsa gitu ya. Jadi istri saya tuh, oh terima kasih tante, nanti saya cuma bisa bawa aja ya ke rumah, saya nggak makan dulu di sini. Dia waktu pulang ngomong sama saya, Pi, kok ngasihnya kue daluarsa ya? Saya bilang ya mungkin lupa. Mungkin dia nggak lihat, saya bilang udah nggak apa-apa, cap syukur aja. Dia udah berikan yang terbaik. Minggu depannya ngajar lagi, dikasih kue lagi yang lain. Wah ini enak, nah Sarah, nah cobain. Dilihat lagi, kok daluarsa lagi kuenya. Gitu. Jadi udah 3 kali dikasih kue yang berbeda, daluarsa. Akhirnya saya ngomong, udah kalau gitu jangan dimakan. Bilang aja tante, udah terima kasih, jangan repot-repot, lain kali nggak usah ngasih kue, terima kasih tante. Udah dia bilang gitu. Saudara, ya jadi saya diingetin gini. Di firman Tuhan ada bilang gini, silakan makan, silakan minum, tapi dengan tidak tulus hati. Lebih baik jangan ngasih saudara. Ya, kita belajar memberi yang terbaik. Karena kalau saudara memberikan yang terbaik, pasti saudara akan memenuhi yang terbaik. Percayalah itu. Maaf, saya kalau memberi kepada orang,
aduh yang bekas-bekas rasanya saya gak enak ya. Jadi saya harus lihat dulu, kira-kira bekas ini enak gak kalau saya dikasih bekas seperti itu. Saya selalu balikan kepada diri saya sendiri. Kalau saya ngasih ke orang, saya dibalikin. Kalau saya dikasih ini sama orang lain, saya mau terima gak? Saya selalu gitu. Nah jadi saudara, hati-hati. Ya, berikan yang terbaik. Berikan dengan hati yang tulus, hati yang sukacita. Percayalah, Tuhan pasti membalas apa yang saudara perbuat. Percaya, ya. Di kantor, kerjakan yang terbaik. Taatilah Tuhanmu dengan takut dan gentar. Dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara, saya percaya mungkin sini ada pekerja-pekerja di kantor. Takutlah akan Tuhan. Takuti pimpinanmu dengan takut dan gentar. Hormati, jangan mencari muka. Jangan males-malesan. Ayo saudara, lakukan yang terbaik. Berikan satu distribusi yang terbaik buat pimpinanmu. Supaya pimpinan pun dapat bersukacita dan senang dan bisa melihat siapa saudara itu. Saudara itu ada Yesus di dalamnya. Berikan yang terbaik. Banyak orang yang melakukan yang tidak baik. Saya punya pegawai, puji Tuhan, Tuhan tuh selalu kasih satu kayak insting ya. Saya tahu nih, orang ini melakukan yang terbaik atau enggaknya saya bisa kelihatan. Orang ini hatinya tulus atau enggak tulus saya bisa tahu. Nah ada juga gini, karyawan ini, staff ini, dia enggak masuk kerja. Bukannya sakit saudara, izin enggak masuk kerja. Oke, kita enggak ada masalah. Nah, pada waktu kerja, dia melakukan pekerjaan dengan overtime. Saya hanya diam aja, overtime. Nah, tiba waktunya, setiap yang overtime kita akan bayar. Atau dia mengeluarkan tagihan overtime ini. Nah, saya tanya sama dia, waktu kamu nggak masuk, ya, kamu banyak meninggalkan pekerjaan. Sekarang waktu kamu masuk, kamu overtime. Terus kamu meminta bayaran. Saya bukan memperhitungkan bayaran segitu bagi saya nggak ada artinya. Tapi saya hanya minta ketulusan daripada kamu. Ya, jangan berbuat seperti ini. Kalau kamu nggak masuk, resiko kamu harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kamu. Kan pekerjaan ini harusnya selesai waktu kamu masuk kan. Nah, kamu nggak masuk karena izin tetangganya ada yang meninggal dan sebagainya. Kerjakan diabaikan. Kemudian kamu masuk, saya tahu. Overtime perhitungannya 1,5. Kamu nggak masuk mungkin dipotong sekian. Dapat overtime kamu masih ada lebih. Saya tahu. Tapi saya minta sama kamu, belajar tulus. Supaya kamu diberkati Tuhan. Itu sepupu kita. Banyak yang seperti itu. Banyak yang nggak tulus. Hati-hati. Kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan seperti itu kerja. Kerjakan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Percayalah, saudara tidak dilihat oleh pimpinan, Tuhan lihat saudara. Saya mengalami di kantor, dimanapun saya alami, saya bekerja hampir 30 tahun di 3 perusahaan. Saya mengalami tekanan, fitnahan, saya alami, saya kerjakan yang terbaik. Tapi Tuhan memperhitungkan, saya hati tulus, jujur di hadapan Tuhan. Gak main-main. Saudara, jangan gak ada bos, waduh seenaknya. Ya, ada yang kerja masih di role ini. Saya pun belajar etika yang baik. Masa di role di tempat kantor. Ya, gak enak kelihatannya. Kamu belajar yang pantas. Kamu kan mahasiswa sarjana. Belajar etika yang baik. Saya tuh ngomong aja. Ya dia akhirnya berubah. Ada yang kerja sampai gini, kakinya ke atas. Gini. Saya panggil, kalau kerja, tolong supaya tidak tenang. Belajar yang baik. Jangan di kantor, di rumah pun belajar beretika yang baik. Supaya dilihat dari anak-anak pun jadi kamu baik. Anak-anak jangan lihat bapaknya kok seperti kayak gini. Jadi anak-anakmu juga bisa ikutan. Ya, apalagi di kantor.
belajar yang baik etika. Saudara, itu saudara sepupu kita. Saya percayalah di sini, anak-anak Tuhan nggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mempermalukan Tuhan di kantor. Pasti memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan. Apalagi ada korupsi atau misalnya membawa peralatan kantor ke rumah dan sebagainya. Jangan, saudara. Maaf kata, saya bekerja selama 3 tahun di 3 perusahaan. Pensil pun saya nggak pernah ambil. Betul. Walaupun itu punya hak untuk bisa ngambil, nggak ada yang lihat. Pensil pun nggak ada yang ngambil, nggak diambil. Penghapus pun, tip X pun saya nggak pernah ambil. Saya belajar takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia. Tapi luar biasa Tuhan memperhitungkannya. Nah, kalau saudara pelayanan, berikan dengan hati yang tulus. Ya, jangan mencari pujian. Jangan menjadi hamba-hamba yang jahat atau gembala yang jahat. Gimana sih gembala yang jahat atau hamba yang jahat? Gembala yang jahat ialah kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obat, yang luka tidak kamu balut, yang hilang tidak kamu cari, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Sebab orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka mampu menipu orang-orang yang tulus hatinya. Siapa lawannya? Tuhan sendiri. Hati-hati saudara. Kalau udah jadi gembala di kul atau gembala ini, jangan memanfaatkan jemaat-jemaat. Jangan ada udang di balik batu. Ya, jangan. Layanilah dengan tulus. Percayalah Tuhan yang akan memberi upah saudara. Percayalah itu. Ya, jangan sampai kita menyimpang. Saya mau saksikan. Saya waktu beralih dari garment, beralih ke perusahaan retail, karena saya bukan di perusahaan retailnya. Saya ditelepon salah satu direktur yang perusahaan baru ini, suruh datang, memperkenalkan diri. Dia memberikan satu master plan ke saya. Lihat, mendirikan hotel bintang 4 di daerah Buah Batu ya, hotel bintang 4 tahun 90-an. Saya tertarik sekali. Waduh, ini tantangan bagi saya. Saya enjoy. Wah, dia ngajak, yuk mari kita bergabung di sini untuk bisa mendirikan ini dengan rencana pembebasan lahan di belakang ini kurang lebih ya berapa hektar lah saya bilangnya. Wah, saya dengan tertarik. Kemudian saya beralih ke perusahaan ini dan sambil berjalan, tapi perusahaan ini masih berjalan kelontongan, toko kelontongan. Nah, saya kan akhirnya sambil membicarakan masalah rencananya, budgetingnya, anggarannya dan sebagainya, cash flow-nya semuanya, forecastingnya gimana pun, saya mempelajari semuanya, kita sama-sama bahas, tapi sambil saya diberi tanggung jawab mengelola kelontongan. Kelontongan ini mungkin minimarket lah ya. Dulu ada 2 lokasi tempat ini. Nah, waktu saya lihat, saya bicara dengan ownernya, saya kaget saudara. Ternyata dia memberikan satu posisi laporan keuangannya yang sangat mengagetkan. Yaitu kalau ada yang tahu current rasionya itu 10:1. Yang 10 itu bukan asetnya, hutangnya 10, asetnya 1. Berarti 1 rupiah ini harus menanggung 10 utang. 10 rupiah utang. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Buat saya ngasih, tolong kamu perbaiki keuangan di sini dengan 2 kelontongan ini. Waduh, saya kan bingung. Loh, ini gimana ceritanya segini? Nah, itu saya ingat waktu itu gembala pembina saya, Pak Niko, dia ada bicara gini, kita harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi saya ingat, mengembang ke kanan ke kiri. Oh, ini berarti
kalau dengan 2 cabang ini nggak mungkin bisa menanggung 10 rupiah utang. Berarti saya harus membuka berapa cabang? Akhirnya saya membuka sampai 8 cabang. Gitu. Dengan kondisi keuangan apapun saya yang nyari. Karena waktu itu owner saya, pokoknya saya nggak mau tahu. Dia orang Jakarta. Saya nggak mau tahu. Saya hanya percaya sama kamu karena kamu menjabat di sana sebagai finance. Nah sekarang juga kamu dipercayakan di sini untuk mengelola sebagai GM dan semuanya. Kamu yang bertanggung jawab. Asal usulnya uang saya nggak mau tahu. Tapi saya menjamin apapun yang kamu lakukan saya bertanggung jawab. Oke Pak, siap. Waduh saudara. Nah ini kita tuh nggak boleh ya, ini nggak boleh tiru ya. Saya udah pinjam bank mentok. Kenapa? Laporan keuangannya nggak masuk saudara. Akhirnya pinjam ke perkenalan saya. Kenalan saya pinjam hampir kurang lebih pinjam hampir 2M tahun 90-an. Jadi berapa orang? Tapi dengan berdirinya 8 cabang. Dan emang bisa mengcover, menutupi. Tapi pinjaman ini kan harus dibayar. Nah terus dibayar. Akhirnya lama-kelamaan ini terus. Waduh, ketimpa tahun 98. Utang bank yang bengkak seperti gini. Sehingga bank mau menyita tempat. Waduh, saya bilang ini gimana nih? Ini baru juga bergerak udah krisis ekonomi yang luar biasa. Nah, saya melakukan yang terbaik. Waduh benar-benar stresnya luar biasa. Pada waktu itu saya minta Tuhan, ini kok bukan cara Tuhan kayak gini. Saya dengan cara pinjam ke sana sini memalukan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampun saya bilang. Tapi ini udah berjalan saudara. Waduh, utang udah mulai tersendat dibayarnya semua. Nah ini satu putusan saya. Kemudian ada kebijakan daripada bank, ada negosiasi. Saya bisa ngomong lah, pinjamannya kurang lebih 20 miliar. Bayangin saudara. Itu bank omset cuman berapa? 1 miliar juga nggak ada. Ya. Jadi waduh itu jauh sekali. Jadi waktu itu saya ada bicara dengan bank. Sekarang Bank Mandiri, dulu Bank Eksim. Saya ada bicara dengan pimpinannya. Saya minta negosiasi. Saudara akhirnya dipercayakan boleh. Asal 2 miliar dibayar kontan. Waduh, dari 20M dibebasin semua tanpa utang lagi, hanya bayar 2 miliar. Wah saya udah menggebu, karena saya takut disita ya. Kalau disita gimana utang saya ke rekan-rekan saya. Nah akhirnya singkat cerita saya cari relasi. Ternyata ada orang yang ingin buat hotel saudara. Jadi bukan saya yang buat, orang yang mau ambil alih gitu ya. Dan ini hotel ini nggak jadi, pembebasannya mandat saudara. Jadi ada orang dari pabrik tekstil, ada beberapa grup, dia mau ambil alih untuk kelola hotel. Ya ini saya negosiasi dan orang ini udah interest, harga deal, wah harganya cukup menarik. Dan saya lihat ini bisa membayar semua utang, baik saya utang ke rekan saya maupun utang ke bank, semua bisa ketutup dengan ini. Nah akhirnya saya udah semangat, udah bicara sama bos saya, hanya mengorbankan satu tempat, saya bilang tuh, satu lokasi kita korbankan, jual, tapi 7 lokasi hak milik kita. Kita coba, ini ada ini, wah bos saya, oke nggak apa-apa. Nah saudara, bos saya ini rajin, tiap meeting selalu bawa renungan firman Tuhan. Siapa yang nggak percaya? Ya saya percaya dong. Ya saya tambah percaya, apakah dia jamin. Saya percaya anak tuas, majelis. Wah saya sangat percaya. Nah saudara, waktu itu udah mau deal, si orang udah mau bayar, notaris, saya tentukan notaris yang di Naripan. Udah deal, malam-malam saya dipanggil sama bos saya. Ternyata saudara, bos saya itu membuat satu surat perjanjian sama saya harus keluar dari perusahaan ini, dari grup ini. Saya harus keluar dari perusahaan retail dan saya hanya diberi satu lokasi. Lokasi ini masih masa sewa 10 tahun. Dengan masa sewa 10 tahun dengan hutang yang saya punya, rekan saya jadi tanggung sama saya. Dikasih satu ini, pokoknya lu bayar utang lu dari sana. Dari lu punya usaha, yuk jalankan.
Tapi barang-barangnya udah diambilin semua, saudara. Waduh Pak, saya bilang tuh, besok dia mau notaris. Saya tahu saudara, makanya ya, hati manusia itu sulit diduga. Dalamnya laut bisa diukur. Ini nggak? Manusia lihat penampilannya luar biasa, manis. Ngomongnya muluk-muluk, firman Tuhan, Tuhan Yesus, wah gimana. Tapi kenyataannya seperti ini. Saya dipaksa suruh tanda tangan di atas meterai. Pokoknya saya nggak mau tahu, Ruth. Jadi ini urusan kamu, utang-utang yang kamu pinjam urusan kamu. Saya hanya kasih kamu modal salah satu tempat nih di sini. Waduh, Pak, saya nggak siap. Saya modal nggak ada. Hanya dipaksa-paksa saya tanda tangan. Gaji saya nggak dibayar, di pesangon pun enggak, di PHK pun enggak. Akhirnya saya harus tanya dia nawarin, mau bawa berapa pegawai dari sini. Ya saya bilang kalau untuk seperti gini dengan 2 shift 40 pegawai saya harus bawa. Ya udah pilih kamu 40 pegawai, saya pilih. Saya mikir, Tuhan apa saya salahnya? Saya sudah melakukan yang terbaik. Ya, ini udah benar-benar menurut saya berkat yang akan memulihkan keadaan. Kok malah seperti ini Tuhan? Saya bingung, nggak pernah kepikir. Kayaknya udah. Saudara, apa yang terjadi? Si pembelinya nggak jadi. Bisa gitu. Pembelinya nggak jadi. Dia tahu, saya dikeluarin. Pembelinya nggak mau. Ini cancel. Tahu nggak apa yang terjadi? Supplier semua dikirim surat sama dia. Putus hubungan sama Pak Rudi Setiawan Halim. Jadi supaya apa? Supplier nggak supply barang ke tempat saya. Bayangin saudara, 3 bulan mau Idul Fitri, saya kondisi barang lagi nih, uang nggak ada. Waduh, nah bukan itu aja. Anaknya datang ke supermarket, saya nggak akan ngomongin. Anaknya datang ke tempat saya nggak ada. Masuk, freezer saya dikasih besi blowingnya, rusak nggak jalan. Sampai satpam saya juga bingung, kenapa sampai seperti gitu. Dia cerita sama saya, aduh kenapa ya? Kok bisa sampai ada kayak kepahitan yang luar biasa? Apa salahnya saya sampai merenungkan dari saya kerja sampai ini, apa yang salah? Saya melakukan yang terbaik. Saya udah sangat ikhlas, tulus, benar-benar saya berjuang mati-matian. Mempertaruhkan nama saya juga di rekan-rekan saya pinjam. Waduh saudara, tapi yang aneh ya, supplier tetap bisa kirim barang, malah banyak kirim barang ke saya. Bingung saya juga. Jadi waktu Idul Fitri, saya dapat omset yang cukup untuk membiayai pegawai. Tapi itu pun berapa bulan. Tapi yang ajaib ini, 6 bulan saya kelola retail ini. Bayangin saudara, jam 7 pagi saya udah berangkat, jam 12 malam baru pulang rumah. Tiap hari seperti itu. Waduh, itu karena kepaksa ya. Kepaksa saya karena tanggung jawab dengan harus membayar utang dan membiayai ini pegawai. Yang ajaib saudara, Tuhan meluputkan, melepaskan. Apa yang ajaib? Ternyata ada berapa orang, 4 orang datang ke tempat saya nggak ada. Dia foto-foto. Waduh, saya bilang ada wartawan apa nih? Satpam cerita, Pak, ada yang kesini, yang foto-foto. Lah ada apa lagi ya? Waduh, saya bilang deg-degan juga saudara. Waduh, deg-degan. 4 orang, wah saudara. Nanti mau datang lagi Pak, Bapak ntar ditunggu aja. Ya udah saya tunggu. Datang lagi. Pak, saya sangat berminat tempat Bapak. Padahal tempat itu disewa, masih sewa. Pemiliknya 9 orang. Itu salah satunya Letkol yang punya tanah itu. Saya bilang, lah, ya saya hanya pede aja, anggap aja ini punya saya. Mau berapa? Negosiasi. Sekian, aduh, terlalu murah tuh Pak. Ini kan posisi benar-benar strategis. Dan juga konsumen juga udah banyak yang datang dan traffic juga rame.
udahlah saya negosiasi seginilah. Saya sih cuma ini pede aja, jadi anggap punya saya aja itu. Ya udah gitu, aduh kurangin dong dikit dong, jangan segitu. Ya singkat cerita, ya itu juga makan waktu berapa hari. Deal saudara, mereka saya deal. Waduh, saya kalau deal saya bisa bayar utang, saya bisa tutup PHK pegawai dengan tunjangan dan pesangonnya, dan masih ada lebih banyak. Tapi ini bukan milik saya Tuhan. Waduh, saya udah seneng. Nah, akhirnya saya datang ke si Ibu Haji yang punya. Karena Ibu Haji ini waktu owner saya nawar, dia nggak mau sama sekali. Saya nggak akan jual sama sekali. Aneh. Nah waktu saya datang, aduh saya menceritakan dulu ke si Ibu Haji, sekarang saya udah putus hubungan dengan Pak ini, ya saya terus terang secara ini saya nggak mampu, keuangan saya pun nggak kuat sebenarnya. Nah saya hanya mau tahu Pak Haji, Ibu Haji, Ibu mau lepas gak ini tanah ini? Ya. Waduh Pak Rudi, alhamdulillah saya mau naik haji sana. Dong saudara, kayak saya terbang aja ya. Ini kenapa? Karena saya udah pegang harga jual udah dipegang sama ya. Ibu mau jual berapa? Pak Rudi mintanya berapa? Waduh saya rada bingung juga ya. Saya tawar, Bu udah aja harganya segini. Aduh naikin dong dikit Pak Rudi sana. Ya udah Bu, sedikit aja naikin. Ya udahlah, Ibu teh pengen naik haji dari dulu sana. Ya ini mungkin jawaban daripada Allah. Ya Bu, jawaban dari Allah, saya bilang gitu aja. Ya karena saya juga cepat-cepat ya pengen, saya juga dijual ya. Aduh, saya pulang-pulang deg-degan juga karena 9 orang Bu. Ini kan 9 orang, pemiliknya 9 orang. Gimana Ibu ya? Pak Rudi nggak usah takut, saya yang paling besar di sini. Saya yang bertanggung jawab. Nanti saya mau panggil semua adik-adik saya, suruh tanda tangan itunya. Oh Ibu, ya emang enggak tuh. Saya pulang dari rumah dia, saya takut ya. Masih benar nggak ini benar nggak? Tapi ya udahlah. Akhirnya deal saudara. Terus saya balik lagi, Ibu udah pasti ya. Jadi nggak bisa kurang lagi Bu. Saya masih nawar, pura-pura nawar ya. Bu nggak bisa kurang lagi. Udah Pak Rudi lah, itu udah harga yang terbaik buat Pak Rudi. Ya udah tuh Bu, nanti Ibu ke notaris aja ya. Sama saya, kapan Pak Rudi? Kalau bisa mah segera. Saya tambah senang juga ya. Padahal notaris udah disiapin sama saya. Baik Ibu, kalau gitu minggu depan ya Bu ya. Boleh Pak Rudi. Ibu kumpulkannya 9 orang ini, nanti sama-sama ke notaris. Setelah di notaris, aduh saya deg-degan ya. Nanti bukan saya pembelinya lagi ya. Akhirnya dipertemukan, Bu, maaf ya. Nanti ini pembelinya, ini penjualnya Ibu. Nah, bukan saya mah tenang aja Bu. Yang penting kan Ibu bisa naik haji. Saya bilang gitu. Ya, oh baik, nggak apa-apa Pak Rudi. Temukan sama saya. Deal saudara. Saudara, bagaimana Tuhan meluputkan saya dari mara bahaya, dari malapetaka, dari kesesakan. Ternyata saya masih menerima lebih uang yang saya tak pernah terpikirkan. Dan saya nggak pernah nyimpan uang sebesar itu. Wih, saya kaget saudara. Tuhan sediakan yang terbaik. Makanya saudara harus tulus hati, jujur dimanapun saudara berada. Manusia boleh memperlakukan saudara nggak baik, biarin, nggak apa-apa. Bos saudara bisa menekan saudara, lakukan tetap pekerjaan yang terbaik. Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan dan perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya. Puji Tuhan. Saya kira ya itu aja yang bisa saya sharekan. Saya minta kita belajar tulus hati di tahun 2025 ini. Jangan menyimpan niat-niat yang gak baik sama sesama, sama saudara, sama keluarga, sama siapapun. Kalau saudara emang ada kebutuhan apapun, ngomonglah baik-baik. Jangan ada udang di balik batu. Ngomong jujur di hadapan Tuhan. Ngomong jujur. Jangan malu, jangan gengsi. Ya, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Di tahun 2025, apa yang saudara rindukan, kalau saudara berjalan tulus dengan hati yang tulus, dengan jujur,
Tuhan akan limpahkan berkatnya di tahun 2025 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, yuk mari kita masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian Ada Waktu di Hidupku. Katakan, ada waktu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan asa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Dengan segenap hati katakan, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, meneguhkan hati kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur, sehingga setiap kami pulang Tuhan, kami jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak, ajar kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan melayani sesama kami dengan tulus. Ajar kami Tuhan melayani Tuhan dengan tulus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan terus boleh perbaharui hati kami Tuhan. Dan kami jaga hati kami Tuhan untuk terus takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang terus memberkati Pak Rudi Tuhan. Mengurapi Pak Rudi, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati usahanya. Biarlah hidupnya terus jadi berkat, jadi terang, jadi garam Tuhan, jadi dampak dan jadi saksi untuk banyak orang. Nama Tuhan terus dipermuliakan kemanapun langkahnya Tuhan sertai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang terbaik. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan.
Bapak Ibu, inilah janji firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ambil foto dulu ya. Oke, nah, ya, boleh ambil. Nah, ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Selamat malam. Sampai. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, Pak Selamat Hendri, ada istirahat. pesan. Ya, Tuhan berkati.